Iya dong, iya. Jadi ya sama tim servis yang di rooftop itu, ya udah biasa, iya. Jadi santai sejenak, enak, adem, liar-liar, kena AC, terus apa delosor itu, kok delosor apa? Ini kan selonjoran itu kan enak ya, capek ya, karena kan gawe heel kan, masih heel cowok bukan heel cewek, ya oke. Terus pantofel. Terus salah satu ruangan itu ono suara arek cilik. Jadi arek cilik itu kayak bermain gitu loh kan. Emang lantai iki ono arek cilik. Oke, selamat datang di Lengsir Wengi. Nah, kali ini saya punya tamu spesial dan nanti juga akan menceritakan pengalaman horornya. Nah, saya sudah bersama dengan Kak Semi di sini. Halo Kak Sem. Halo. Suaranya udah mulai horor ya? Iya dong, seperti kehidupan. Nah, katanya dirimu punya pengalaman horor juga. Boleh diceritain nggak? Koyo apa sih pengalaman horornya? Iya, ojo ya, sajane kejadiannya itu tahun piro? Sekitar 2017. Oke, udah lumayan. Ya, jadi waktu itu kan aku nyekel salah satu hotel toh di Surabaya. Jadi kerja ya, bukan nyekel ini. Jadi sekitar jam 11 malam habis event, karena kan memang mungkin diceritain dulu hotelnya tuh di daerah mana gitu. Oh ya, nggak apa-apa, diceritain jalannya gitu. Ojo lah. Oh ya, mungkin di daerah barat. Di daerah tengah. Oh, di daerah tengah, oke. Iya, kan biasa kan pegang event di rooftop. Ya kan. Jadi aku kesel iku kan mesti ngelempoh. Lek wong Surabaya ngomong ya. Ngelempoh iku ya wis selonjoran. Jadi di opo ae lah, bu di pojokan, opo di lantai gitu, iku lengkap, is dasian, blazeran, sepatu pantofel. Tapi acaranya wis mari. Acara wis mari. Nah, saking capek kan, mungkin sekitar jam 11 malam biasa ngelempo, terus mojok di salah satu sudut lantai. Tapi itu kondisinya udah nggak ada orang, tinggal diri. Iya dong, iya. Jadi ya sama tim servis yang di rooftop itu, ya udah biasa, iya. Jadi santai sejenak, enak, adem, liar-liar, kena AC, terus apa delosor itu, kok delosor apa? Ini kan selonjoran itu kan enak ya, capek ya, karena kan gawe heel kan, masih heel cowok bukan heel cewek, ya oke. Terus pantofel. Terus salah satu ruangan itu ono suara arek cilik. Jadi arek cilik itu kayak bermain gitu loh kan. Emang lantai iki ono arek cilik gitu kan, apa keluarga biasanya kan gitu. Tapi ini kejadian beneran, iya. Jadi aku telepon dong ke resepsionis. Lantai berapa Pak Semi? Ya lantai 7 lah gitu. Nanya ke resepsionis. Iya gitu kan, untuk make surein, karena aku krungu kan suara-suara arek cilik sing dulinan, terus apa celerit, guyon-guyon gitu. Aku takut resepsionis. Lantai 7, sekitar kamar ini tuh ada keluarga yang ini. Nggak ada Pak Semi. Kenapa Pak Semi? Beneran. Jadi suara itu seolah-olah itu di salah satu. Iya. Karena kan pada saat aku selonjoran itu kok ada riang apa ya, suaranya arek cilik sing kayak dulinan, kayak rame-rame gitu kan. Terus untuk memastikan itu aku telepon ke resepsionis. Lo beneran gitu? Iya Pak Semi, nggak ada. Coba kamu lihat lagi gitu, karena kan di lantai 7 itu kan cuma ada, nggak banyak kamar gitu loh. Terus nggak ada Pak Semi, itu pasangan semua yang ada, dek gitu kan. Terus siapakah itu gitu kan. Terus oh ya sudah, aku tidak takut sih, cuma mastiin lagi, oh ya wes, kenapa Pak Semi? Aku nggak bilang resepsionis kan, takutnya kan nanti rumpi. Oh, cuman mastiin aja,
kamar-kamar yang di lantai 7 mah benar-benar nggak ada anak. Jadi pasangan semua. Cuman kamu nggak ngasih tahu bahwa mendengar suara anak tuh nggak ngasih tahu. Terus aku masih ngelosor lagi kan, saking capeknya. Suara itu masih ada. Nggak berusaha untuk turun ke lantai bawah atau ke tempat lain, Enggak sih, karena memang suara itu jelas di lantai itu. Oke, setelah itu gimana? Maksudnya kamu ngapain gitu? Berusaha untuk... Mungkin aku itu salah satu kategori orang yang percaya dunia lain itu ada ya. Cuma mungkin kan bisa jadi dia ingin kenalan gitu. Nah, terus aku tuh kalau wedi atau takut ya, itu tuh aku selalu berkomunikasi langsung ngomong sama ya sama mereka. Ya jadi misalnya kan ada suatu ketika itu kamar mandinya itu bau nggak enak banget, jadi kayak bau amis, kayak bau darah, bau maaf, pokoknya sejenis itu. Terus suatu ketika itu juga ada bau yang wangi banget. Nah katanya kan selalu identik dengan mbak itu. Nah jadi itu sebenarnya kan kita itu kan punya aura yang bisa ngerasain. Nah, aku kalau pada saat bau-bau itu keluar, ya aku selalu ngomong, kayak langsung ngomong gitu, Mbak, permisi, aku ada event, ojo diganggu, gitu. Nah, pada saat itu juga ngomong kayak gitu juga. Iya. And then, ya istilahnya apa ya? Mungkin aku berkomunikasi gitu, Hai Dek, gitu loh. Jam segini kok belum tidur. Aku merinding loh kalau cerita gini itu. Jadi ya udah dia kayaknya itu kayak apa ya? Ya sudah, maksudnya ya kita sedang bermain-main gitu loh. Sedang bermain-main. Tapi setelah itu udah nggak ada suara lagi setelah di masih. Jadi itu pindah di lantai apa ya itu ya? Lantai 2. Jadi di restonya kan ada outdoor juga, ada outdoor, dan aku selalu merasa kenapa ya kok ada anak-anak kecil gitu loh. Terus ya sudah, karena pengalaman di lantai 7 itu kan aku sudah ngerasain, oh ternyata mungkin tempat ini itu. Terus nggak tahu, mungkin semuanya terjawab pada suatu ketika ada apa ya, ada klien gitu yang mungkin dia punya sixth sense itu bilang, Kak Sam, banyak anak kecil loh di luar. Loh iya Pak, aku serius gitu. Setelah dirimu menceritakan belum sebelumnya, aku nggak cerita apa-apa. Gitu loh. Tapi nggak menceritakan ke dia, tapi dirimu mengalami ada klien ngomong kayak gitu tuh setelah kejadian itu atau? Iya. Gitu, jadi berarti terkonfirmasi ya. Iya, jadi aku tidak pernah bercerita tentang hal-hal itu ke orang lain, tapi pada saat klienku itu mungkin bisa ngelihat, dia bilang gitu, Kak Semi di luar banyak anak-anak kecil. Loh iya Pak gitu. Terus untuk meyakinkan, di mana Pak? Ya itu dia duduk gitu. Ini aku merinding loh cerita gini. Terus dia benar-benar iya, jadi dia cerita detail. Iya, tempat ini dulu apa ya? Kok banyak anak kecil. Terus si bapak ini pun sempat bercerita juga. Tapi anak kecil ini juga merasa tidak nyaman dan terganggu karena di pojok itu ada, beliau bilang langsung, ada Gondoruo. Wah itu tinggi besar lihat ke kita. Dia bilang gitu. Wah terus mungkin bapak ini kayak ingin mengalihkan, karena mungkin si gede itu ngelihat ya, ayo Kak Semi kita pergi dari sini, jalan-jalan. Nah jalan-jalan melewati beberapa koridor, beliau selama jalan itu saya tahu sedang kayak berkomunikasi gitu kan. Terus tadi saat kita masuk ke lift di pojok itu ada mbak-mbak. Terus oh ya Pak, karena kan aku sudah pengalaman kan yang bau itu, kadang bau anyir, bau wangi gitu-gitu kan. Oh ya Pak gitu, cantik ya Pak gitu. Iya tapi mukanya hancur. Nah, tapi itu baru pertama kali mengalami kejadian kayak gitu atau memang sebelum-sebelumnya pernah ngalamin juga tapi di tempat yang lain? Di tempat itu, jadi masih tetap di tempat itu. Jadi mungkin ya apa ya, ya barangkali aku sih tidak maksudnya tidak yang bagian, karena aku percaya dunia itu tuh ada. Nah, aku selalu komunikasikan. Jadi aku tuh takut sama
wedi podo ae. Tetapi aku selalu ucapkan nyun sewu, misalnya aku tahu feelingku misalnya kayak bau-bau itu ya. Oh iya, Mbak, permisi gitu. Jangan ganggu aku ya, baik-baik saja karena aku nggak ganggu kamu. Itu aku ucapkan dari mulut. Dengan harapan iso ngurangin rasa takut. Iya, selain ngurangi rasa takutku, aku ingin istilahnya itu ingin berkomunikasi apa ya bahasanya. Ayo kita menjadi teman gitu loh. Ayo koncoan. Ya aku tahu kamu ada. Gitu loh. Aku tahu kamu. Nah, respect lah, menghargai gitu. Itu sih. Itu akunya dari dulu seperti itu. Emang sih seperti itu sih kan. Aku juga sempat kayak ngobrol orang yang punya sixth sense itu juga kayak gitu sih ngobrol. Iya. Ya memang orang-orang di dunia astral itu memang ada. Iya. Ya cuman ya kalau kitanya niatnya ya maksudnya nggak mengganggu mereka, ya juga akan nggak mengganggu kita. Ya sebenarnya ceritaku ini random karena makanya aku kenapa selalu bukan ingin ya istilahnya itu berkomunikasi sama mereka karena aku percaya itu masih di tempat kerja yang lupa nomor berapa. Yang pertama itu malah seru lagi. Di tempat yang sama? Bukan, tempat yang berbeda. Jadi dia itu mengganggunya itu dari hal-hal yang menurut orang lain itu sepele tetapi itu penting banget. Misalnya contoh kecil, saat aku mau menulis, bolpenku kayak disembunyikan, flash diskku disembunyikan, CD-CD kaset yang mungkin untuk event, untuk acara itu selalu disembunyikan. Nah, aku tuh ya itu tadi, jadi pada saat kalau nggak tahu ya, kayak refleks gitu. Kalau ada sesuatu yang wangi, aku selalu bilang, Mbak ono. Nah, jadi aku selalu bilang, Mbak, ojo ganggu aku lagi ono event, aku lagi serius, tolong balik no. Jadi kayak misalnya sedikit gitu ya, mau ngambil minum, flash disk itu sudah ada. Tadinya nggak ada? Nggak ada. Jadi dia itu usilnya gitu doang. Oke, tapi so far sampai sekarang tuh belum ada maksudnya kejadian-kejadian sing membuat dirimu sampai benar-benar ketakutan sampai. Aku kalau ketakutan itu biasanya aku ngomong dewe. Ayo ganggu aku, ayo danyangi kini, ayo ganggu aku gitu. Kita baik-baik saja gitu kan. Api-api wae ya nyun sewu. Nah, mungkin itu aja sih yang aku omongkan itu atau berdoa gitu aja. Aku pernah beberapa kali juga ketemu sama orang-orang yang punya sixth sense tuh. Mereka tuh punya, karena bisa ngelihat, karena bisa ngerasain tuh, mereka punya latar belakang. Ada kejadian yang mungkin di masa kecil. Mungkin kamu juga gitu nggak? Atau memang terjadi begitu aja? Aku lupa ya masa kecil seperti apa. Cuma mungkin kan aku nggak tahu itu gen juga atau enggak sih dari beberapa orang tua atau mungkin kakek nenek kita. Itu belum ini loh. Jadi kalau orang-orang yang mungkin kaget atau orang yang kategori penakut, pasti dia akan lari. Jadi kan di tempat kerjaku yang misalnya flash diskku tiba-tiba ada, bolpenku tiba-tiba ada, sebelumnya nggak ada. Jadi saat aku berkomunikasi itu, ayo cok ganggu aku balik no, dikembaliin. Nah itu kan ada beberapa kayak patung-patung yang untuk baju-baju manekin ya, itu bisa berubah loh dia. Ngeri loh. Loh iya beneran. Jadi mungkin mukanya itu kan cewek, misalnya menghadap ke kiri, tahu-tahu nanti ke depan gitu. Itu sering kali aku. Aku juga pernah sih. Jadi paling aku cuma tak tatap gini, Mbak ayo ojo ganggu, mek ngono tak aku. Jadi jadi aku setelah komunikasikan itu tenang. Tetapi kalau aku diam, itu akan semakin ketakutan. Benar. Jadi artinya aku berusaha untuk energiku itu ngomong ke dia, wis ta gitu. Ya ngerti, aku tuh ngerti kamu ada. Kamu cuma gudo, kamu nggak medeni. Loh aku juga nggak, istilahnya nggak jahat sama kamu juga gitu loh. Itu sih. Tapi emang bener sih kayak manekin, foto. Iya, itu memang itu percaya nggak percaya. Kadang itu aku ngerasa kok aku kayak ditontoi dia ya. Padahal hanya sekedar patung gitu loh. Tetapi aku ngerasa gitu loh. Tapi ya sudah gitu kan. Kadang ya kayak ngomel, kayak geremeng-geremeng dewe istilah orang bilang ya. Kadang itu misalnya tak ganti baju gitu ya. Kan kebetulan kan ada kayak rent foto. Jadi
nuansa-nuansa medieval atau nuansa-nuansa zaman kerajaan dulu, jadi baju-baju kerajaan. Kadang itu tak ganti, ayo Mbak Ayu, tak ganti bajumu ya, larisno dino iki. Itu percaya atau tidak, hari itu tuh rame loh. Berarti bisa dibilang dirimu ini bukan cenayang ya, tapi berusaha untuk bersahabat dengan iya, karena ya aku tidak istilahnya ketakutanku itu aku luangkan dengan udah deh kita baik-baik saja. Dalam arti ojo medeni aku juga karena aku nggak jahat sama kamu gitu loh. Ya intinya sih Mitra MTB ya mereka tuh sebetulnya ada gimana caranya supaya kita juga nggak diganggu ya, ya kita juga nggak boleh mengganggu. Iya, jadi mungkin aku sering kali bilang, tanya ya istilahnya ke teman-teman yang mungkin lebih paham, lebih ngerti. Mereka tuh selalu bilang, badan kamu itu adem. Aku nggak ngerti istilah adem apa. Disenengi sama dunia lain. Kamu percaya atau tidak? Aku tuh sering kali kalau bertandang di sebuah tempat, entah itu rumah orang, atau rumah temen, yang memang rumah itu ada sesuatu, aku bisa kemasukan loh. Loh beneran, istilahnya kelindian. Nah itu aku bisa loh, misalnya nunggu, oh ya tunggu ya Sam gitu ya, aku nunggu di ruang tamunya, misalnya tiba-tiba seliut kayak ngantuk gitu, aku bisa loh istilahnya kayak itu sering. Iya. Kok itu udah mulai nggak enak ya? Loh enggak, tapi itu bener. Itu sering. Atau dulu itu kalau tempatku itu ada sesuatu, misalnya rumah atau apa, tidurku itu selalu ketindian, dan itu sering kali. Makanya kalau orang bilang kalau mau tidur apa-apa berdoa dulu, nyuwun sewu dulu, karena kita nggak tahu tempat itu apa. Aku pernah ada kejadian juga, kelindian juga. Waktu itu liburan sama teman-teman juga, ya kan. Udah malam nggak tahu jam berapa, kita sama-sama capek. Kita waktu itu di Malang ya, terus nginep di sebuah penginapan, bukan hotel ya. Udah kita tidur. Di dalam tidurku itu aku tuh dibawa keluar angkasa. Beneran, aku bisa ngeliat bumi. Badanku tuh melayang. Terus aku berdoa, dan itu bener-bener luar biasa doaku itu. Tapi aku ngerasa kok nggak masuk-masuk ya. Jiwaku ini ke tubuhku gitu loh. Terus akhirnya aku bisa masuk, badanku tuh berkeringat, dan temanku itu, Sam kamu tahu nggak, 15 menit kita itu manggilin kamu, goyang-goyang kamu itu nggak terbangun-bangun. Ketindian ya? Iya, dan ternyata di tempat itu setelah paginya tahu, belakangnya itu hutan, terus samping kamar pas itu kolam renang yang hitam airnya. Kayaknya mereka di situ ya. Yes, nah itu. Nah, jadi di sini nggak ada kan? Adindut. Oh ada. Iya. Ada Mitra MTB di sini. Enggak, tapi dari kejadian ceritamu itu kira-kira apa yang, maksudnya ada pesan atau apa yang mau disampaikan ke Mitra MTB? Mungkin satu sih, ya respect aja, karena mereka ada. Tapi mereka pun juga ada yang tidak baik, ada yang baik. Dalam arti ada yang iseng, jahat, terus ya mungkin istilahnya itu ada kepahitan dalam hidup mereka dulu sebelumnya. Akhirnya dia pun ingin menjahati kita gitu loh. Tetapi biasanya energi itu yang kita rasakan. Tahu ya, energi ya. Jadi kalau dia evil, dia jahat, tubuh kita ini akan meresponnya juga tidak baik. Tetapi kalau dia baik, dia itu kayak ayo berteman gitu, istilahnya malu-malu tapi ingin kenalan. Nah itu, jadi energinya itu juga akan kita dapat. Tetapi kalau energinya dia nggak baik atau istilahnya mereka jahat, kita akan ngerasain juga. Intinya kita harus berbaik hati juga sama mereka. Iya pasti. Ya. Pokoknya kita harus hidup berdampingan. Iya, karena kita nggak bisa untuk menghindari. Kan aku nggak tahu sih, banyak yang bilang mereka pun juga bisa ngebantu kita, ngebantu bekerja, nggak tahu dari mana gitu. Itu kan ada. Kalau dalam, aku diberitahu nenekku itu, kalau di Jawa itu kan kembaran kita ada 7 kalau nggak salah ya.
Nah, itu istilahnya yang dunia lain tuh. Nah, 6 atau 7 gitu loh. Dan itu juga ya sama, kalau kita baik, kita akan dikelilingi oleh mereka itu sama-sama yang energinya baik, gitu. Kamu percaya akan ini nggak sih yang ikut kita? Maksudnya? Kita ini kan juga diikuti. Oh, iya, yang tadi yang kamu bilang kembaran itu tadi ya? Beda lagi. Itu bawaan, kalau di cerita Jawa ada bawaan dari silsilah keluarga. Aku sering kali itu nggak tahu ya, dalam hidupku itu sering kali ketemu punya teman-teman yang punya indera keenam, mereka yang bisa ngelihat, terus istilahnya mereka kayak apa ya, yang bisa ngebaca gitu loh. Itu selalu bilang dari dulu, Kak Semi ini di kamarnya pasti banyak bunga-bunga. Iya. Aku suka bunga. Ternyata apa? Karena yang ikut aku itu katanya ya ibu-ibu. Tetapi ibu-ibu yang itu sampai dibilangin detail. Ibu-ibu yang istilahnya itu kayak apa ya? Agung gitu loh. Tahu ya, kayak di keraton gitu loh. Dia ngelindungi dirimu. Mungkin. Cuma seringkali gitu orang-orang yang bisa ngelihat itu selalu ngomong gitu. Yang ikut Kak Semi itu ibu-ibu yang cantik, yang bukan wanita biasa, yang ya istilahnya kayak keraton-keraton gitu loh. Apa mungkin karena itu ya, aku dikelilingi ibu-ibu sekarang juga ya. Kadang tuh aku mikir juga loh. Tapi nggak ada kejadian aneh kan di kos-kosannya? Ya paling aku nyanyi-nyanyi dewe. Itu kayaknya sih hobi ya. Ya wes, Mitra B, mudah-mudahan itu tadi karena kamu bilang ya bahwa di kehidupan selain kehidupan nyata kita pasti ada kehidupan orang lain yang kita harus belum lagi kalau misalnya ada sesuatu. Aku kadang makanya takut, bukannya apa ya, kalau cerita-cerita gini itu kan beberapa kali kejadian ya. Jadi misalnya ada teman yang sudah berpulang gitu kan. Aku nggak tahu ceritanya. Aku sebelumnya tidak tahu kalau dia ini sudah berpulang. Tiba-tiba hadir di mimpi. Terus besoknya itu dikabari kalau dia udah meninggal. Iya, itu kan langsung dekan. Loh, Kak Semi nggak tahu dia sudah nggak ada 3 hari yang lalu, kan? Ya berarti aku berdoa supaya kejadian itu nggak terjadi. Maksudnya kamu nggak mimpi aku kan? Mudah-mudahan ya. Ini bukan nakut-nakutin ya, kayak misalnya ini hari Rebo. Senin kemarin itu aku semalam, jujur ya, Senin kemarin itu aku mimpi ditemuin almarhum ibuku. Tapi pada saat aku masih kecil. Ada apa ya? Aku cuma berpikir, ya karena aku ada sekitar 5 bulan itu kan belum pulang. Belum pulang ke desa kan, misalnya nyekar dan semua-semuanya. Cuma aku berdoa sih, oke, semoga nggak ada apa-apa ya. Ternyata dari mimpi itu? Pagi-pagi dong ditelepon, ada temanku yang meninggal. Nah hal-hal gitu itu aku makanya tahu ya, gitu loh. Jadi kalau aku ngimpi sesuatu yang, aduh apa ya, itu jujur khawatir, aduh ada apa ya. Apa sih namanya nanti, istilahnya kalau orang yang tahu kejadian ke depannya itu apa sih? Aku nggak tahu. Jadi itu sering kali. Jadi kadang itu, aduh kalau habis mimpi itu ya Allah, aku berdoa Tuhan, semoga hari ini aku nggak mendengar apa-apa cerita yang negatif atau yang apa gitu ya. Itu selalu aku keringat dingin. Ya kayak Senin kemarin itu mimpi itu, terus ada apa ya? Yes, aku berdoa lah, misalnya ya doain almarhum orang tuaku. Tapi nggak lama, aku pasti kan, Kak Sen lagi sibuk enggak? Si ini meninggal. Jadi itu yang makanya kadang nggak tahu ya, apakah itu lebih dari cerita horor atau, tapi itu dari dulu. Oke. Tapi mudah-mudahan ya, kita yang ada di sini nggak hadir di dalam mimpimu ya. Amin. Nanti bahaya ceritanya. ya nggak juga. Ya, terima kasih ya Kak Sen. Iya sama-sama. Oke. Nah buat Mitra TV yang juga mungkin pengen cerita atau jadi narasumber kita, boleh langsung kirim ceritanya di alamat sini ya. Oke.